Dan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita sudah dapat menerima anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita dapat bangun pagi dari tidur malam kita yang nyenyak dan beraktivitas pada pagi hari ini dengan baik dan lancar. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini juga kita akan bersama-sama mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan lebih dalam mengenai apa arti keselamatan dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama tundukkan kepala dan berseru dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas semua mujizat dan anugerah yang telah kau berikan pada kemarin malam. Kau lindungi kami pada kami tidur, dan engkau berikan kami tidur nyenyak dengan beserta mimpi yang indah. Ya Bapa yang di surga, pada pagi hari ini juga kita akan bersama untuk mempelajari firman-Mu. Kau bantulah kami, Kau urapi kami, agar kami dapat menerima firman ini dan memahami firman ini dengan baik, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Sebelum memulai firman pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Serukan Namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Baik saudara-saudara yang terkasih, sebelum khotbah marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Penyelamatku. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Penyelamatku.
Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sebelum mulai khotbah, marilah kita bersama-sama berdoa dan menundukkan kepala. Bapa yang surga, saat ini kami akan memulai khotbah renunganmu pada pagi hari ini. Berkatalah renunganmu dan khotbah yang akan disampaikan, dan tuntunlah kami dan agar kami memahami betul apa yang firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa yang surga, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, membaca renungan dengan tema pada pagi hari ini adalah apa arti keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal penting yang sebagai orang percaya yang harus kita pahami adalah apa arti dari keselamatan itu sendiri. Banyak orang percaya beranggapan bahwa apa arti keselamatan itu berarti terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Jadi pasti akan surga. Nah, saudara-saudara kasih, pengertian keselamatan seperti itulah yang salah. Dengan pengertian keselamatan seperti itu, akan mengabaikan tanggung jawab kita sebagai individu, hamba Allah, untuk mengerjakan keselamatan. Memenuhi panggilan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Pasti kan bertanya, apa itu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Nah, mengerjakan keselamatan merupakan pergumulan hidup satu-satunya orang percaya, yang dimana Allah sendiri akan melengkapi orang percaya dan menuntun untuk mengerjakannya. Untuk lebih paham, mari kita buka Filipi 2 ayat ke-12 hingga 13. Filipi 2 ayat 12 hingga 13. Mari kita baca sama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi berlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah,
Dari Filipi 2 ayat 12 hingga 13 ini, eh, pergumulan inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai perjuangan. Perjuangan atau usaha keras untuk memasuki surga dengan pintu atau jalan yang sesak dan sempit. Artinya kita tuh apabila kita ingin memasuki ke dalam surga sendiri, banyak usaha keras yang kita lewati, banyak percobaan yang kita lewati. Nah, itulah arti dari memasuki pintu sesak dan sempit. Nah, dengan tersebut ya, keselamatan bukan sesuatu yang mudah, tetapi jalan yang sukar, harus kita lewati dengan penuh tantangan hidup ya, baik bagi Tuhan sendiri karena sebab ya harus taat sampai mati di kayu salib, maupun bagi kita juga karena kita harus mengikuti jejak dari Tuhan Yesus sendiri. Itu artinya saudara-saudara yang terkasih, kalau saat ini kita sudah telah menerima anugerah keselamatan, maka kita bisa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan itu, yang keselamatan yang kita telah terima itu. Terus menjaga keselamatan itu tetap suci, tetap putih. Dengan cara gimana? Ya dengan mengerjakan keselamatan itu dengan hidup melakukan sesuai dengan apa kehendak Allah di surga dan sesuai dengan firman yang telah Tuhan yang telah tertera di Alkitab sendiri. Menerima keselamatan itu berarti kita juga harus menerima tanggung jawab. Tanggung jawab kita dalam menjaga seluruh hidup kita supaya tetap dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran Allah. Berarti anggapannya perumpamaan adalah kita harus bisa menjaga hidup kita tetap putih, tetap suci sampai di akhir. Nah, dengan menerima keselamatan juga kita tuh harus tidak boleh lagi hidup seperti cara lama. Hidup dengan yang penuh dosa, yang masih beranggapan, oh manusia tuh nggak apa-apa. Nah, itu salah ya. Jadi kita tuh dengan keselamatan kita nggak boleh lagi berdosa, kita nggak boleh lagi sesuai dengan hidup cara kita yang lama. Sebab karena orang yang telah menerima keselamatan itu tidak boleh lagi berbuat dosa, terus dan terkasih. Menerima keselamatan dari dalam Tuhan Yesus Kristus artinya kita telah menerima kehidupan yang baru. Karena di dalam Kristus kita dilahirkan kembali. Pada firman Tuhan dikatakan pada 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Dan kita sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Dan juga pada 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan 1 Yohanes 3 ayat ke-9 itu kita menyadari bahwa dengan menerima keselamatan dari Tuhan sendiri, kita diciptakan baru, kita memulai hidup baru dengan dari mulai lagi. Jadi kita disucikan lagi dan kita sebagai ciptaan baru, kita dianggapkan sebagai ciptaan baru. Nah, maka dari itu kita harus bisa meninggalkan semua cara hidup yang lama, perbuatan dosa, supaya apa? Supaya keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak dari sia-sia. Dan ingatlah saudara-saudara, kita itu ditebus oleh Tuhan Yesus sendiri dengan darahnya yang mahal. Darahnya juga ini tidak bercacat, dan kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia selama ini. Mari kita buka firman Tuhan, dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi orang yang telah menerima anugerah keselamatan ini, karena anugerah keselamatan adalah anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada umat-umatnya,
Jadi orang yang telah menerima keselamatan, tetapi masih saja hidup dengan cara yang lama, hidup dengan penuh dosa, sama aja orang tersebut tidak menghargai anugerah keselamatan yang telah dikerjakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu juga artinya sama dengan tidak menghargai Allah yang telah memberikan keselamatan tersebut. Nah, dalam benak kita pasti berpikir, jika demikian bagaimana mungkin orang-orang seperti itu yang itu udah mendapat keselamatan tapi masih hidup dengan cara yang lama, itu bisa diterima di dalam kerajaan sorga Allah Bapa di sorga. Jadi, kalau kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kitalah harus hidup melakukan sesuai dengan apa kehendaknya. Barulah kita layak menjadi anak-anak Allah dan diterima di dalam kerajaannya. Seperti itu. Maka hidup kita harus sesuai dengan kehendaknya, melakukan firman-firman di dalam Alkitab, dan tidak berbuat dosa lagi. Barulah kita diterima di dalam kerajaannya. Nah, satu hal yang kita ingat saudara-saudara yang terkasih, bahwa seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa upah dosa ialah maut. Oleh sebab itu, kalau engkau tetap hidup dalam dosa, maka engkau akan menjadi hamba dosa dan tidak dapat diselamatkan lagi. Juga pada Yohanes 8 ayat yang ke-34 mengatakan bahwa Yohanes 8 ayat yang ke-34 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Lalu pada Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dari dua ayat tersebut, dari Yohanes 8 ayat 34 serta Roma 6 ayat 23, dapat kita simpulkan bahwa jika kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, maka hargailah keselamatan itu sebagai pemberian yang tak ternilai. Dan kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar selama kita masih menumpang di dunia ini, dengan hiduplah yang baru, tanpa dosa, dan sesuai apa kehendak Tuhan pada firman di pada Alkitab. Karena apabila kita tidak menghargai apabila kita hidup seperti cara yang lama dengan penuh dosa, sama aja kita tidak menghargai anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus sendiri. Dan bagaimana kita mau memasuki pintu surga apabila kita masih hidup dalam dosa? Nah, itulah teman-teman saudara-saudara kasih firman renungan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran ini semakin membuka mata hati kita dan pikiran kita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah saudara-saudara yang kasih, pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama membaca renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dengan bertemakan apa arti keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengakhiri firman dan renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan berdoa pengakuan rasuli atau aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudara yang kasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berpegang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus,
kala kan mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan pengharapan. Para papa bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berpegang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalakan mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan pengharapan. Papa para Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan harapan, dan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan pengharapan, dan perlindungan dan pengharapan, dan perlindungan dan pengharapan. Para papa Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa-doa syafaat serta Bapa kami untuk mendoakan bangsa negara, pandemi COVID, dan sebagainya. Mari saudara-saudara sekalian kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Ya Bapa yang di surga, kami di sini mengucapkan terima kasih atas firman yang telah Kau curahkan pada pagi hari ini. Bantulah kami agar firman tersebut dapat kami serap dan kami menerima untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, ya Tuhan. Engkau lindungilah, Kau terangilah pemimpin-pemimpin bangsa, presiden, segala menteri, agar bekerja dengan baik. Dan ya Tuhan, terangilah langkah mereka untuk dapat memajukan negara Indonesia dan bisa menjadi salah satu negara berkategori negara maju, ya Bapak. Dan ya Tuhan, juga lindungi Indonesia dari segala bencana alam yang menimpa pada tahun 2021 ini. Kau lindungi semua masyarakat Indonesia yang sedang terkena dampak bencana alam di Kalimantan, di Sulawesi, ya Tuhan. Engkau lindungilah mereka semua, ya Bapak. Amin.
Dan ya Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia ya Tuhan. Per tahun 2020, Engkau telah memberikan tantangan baru buat kami, yaitu adanya pandemi baru, yaitu coronavirus atau COVID-19. Ya Tuhan, kasus COVID di Indonesia sedang meningkat, lebih dari 1 juta orang yang telah terinfeksi oleh virus ini. Ya Tuhan, Engkau hilangkanlah pandemi COVID ini agar kehidupan di Indonesia dan kehidupan di seluruh muka bumi kembali normal. Kami dapat melaksanakan kegiatan kami sehari-hari dengan biasa dan kami sehat semua ya Tuhan. Karena pandemi COVID ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari serta seperti sekolah dan pemerintah juga terganggu, ekonomi krisis di mana-mana akibat COVID ini ya Bapak. Kami berdoa agar COVID ini cepat hilang karena juga sangat mengganggu kehidupan kami, dan Engkau lindungi kami semua dari pandemi ini agar kami semua terhindar dari COVID ini. Tuhan, amin. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk tenaga medis dan pasien COVID. Lindungilah dan kuatkanlah seluruh tenaga medis, dokter, suster di seluruh belahan bumi dan di Indonesia. Berikanlah mereka kekuatan, semangat untuk tetap bekerja. Berikanlah mereka strength untuk melayani dan mengobati pasien-pasien yang terinfeksi oleh COVID ya Bapak. Dan ya Bapak, Engkau sembuhkanlah pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 agar mereka cepat pulih, berkumpul kembali bersama keluarga, menjalani sekolah, pekerjaan dengan baik, dan dapat aktivitas seperti pada biasanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis dan pasien COVID agar mereka dikuatkan dan disembuhkan. Amin ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk negara Myanmar, tetangga kami ya Tuhan. Negara Myanmar sedang berada dalam kudeta. Engkau lindungilah masyarakat Myanmar. Kau berkati, kau berikanlah mujizat bagi negara mereka agar mereka kembali normal, agar mereka kembali dalam era demokrasi, dan lindungilah semua masyarakat Myanmar dari segala macam bahaya. Kami juga berdoa untuk negara Myanmar, Engkau normalkan kembali agar hubungan antar negara dengan Myanmar juga berjalan lancar ya Bapak. Haleluya, amin. Bapak surga, kami juga berdoa untuk pendidikan di Republik Indonesia ya Tuhan. Sekarang ini pendidikan akibat COVID-19 semakin menurun, pembelajaran tidak semakin efektif ya Bapak. Engkau bantulah agar pendidikan ini berjalan dengan baik, agar dan semua siswa, mahasiswi agar dapat menempuh pendidikan yang baik, menggapai cita-cita yang mereka inginkan ya Bapak. Haleluya, amin. Bapak yang surga, kami juga berdoa untuk sekolah SMP Negeri 19 Surabaya ya Tuhan. Akibat COVID ini juga siswa-siswi di SMP Negeri 19 Surabaya harus menjalankan masa pembelajaran online ya Bapak. Walaupun sama online ini, kami juga berdoa untuk sekolah SMP Negeri 19 Surabaya agar terlindungi dari semua bencana yang menimpa. Engkau lindungilah guru-guru, berikanlah semangat kepada guru-guru agar mereka tetap bersemangat untuk mengajar murid-muridnya walaupun secara virtual online ya Bapak. Haleluya, amin. Marilah kita berdoa dan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai sekarang lama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, inilah akhir acara ibadah kami untuk ujian praktek pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9 tahun 2021. Semoga firman pada hari ini dapat membangkitkan semangat kita semua dan bersama-sama untuk mendalami firman Tuhan lebih baik lagi. Semoga firman Tuhan pada hari yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, mohon maaf atas kesalahan kata. Shalom, dan selamat pagi.